Sesaat lagi Anda akan mengikuti ibadah online GBI Kima. Mari siapkan hati Anda untuk menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya saudara diberkati. Masih di masa-masa pandemi saat ini saudara. Apapun keadaanmu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada berserta dengan kita. Dan kita percaya bahwa jamahan kasih-Nya, bahwa tangan-Nya selalu ada untuk kita. Kita akan mulai ibadah minggu kita pada hari ini saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat ibadah online ini Tuhan, biar kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Biar kami masih bisa menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada pesan Tuhan, ada nilai Tuhan yang Tuhan sampaikan, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami tetap kuat, agar kami tetap bisa berdiri, melangkah maju bersama dengan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itu seruan iman kami. Kami akan aman di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
siapkan hatimu saudara. Kita sembah Dia. Naikkan pujian kepadamu Tuhan. Segala pujian bagimu, senam nafasku nyatamu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Kau kami puji, Kau kami puji di pagi yang teduh. katakan suci, suci, suci. Suci, suci, murah dan perkasa. Allah Tritunggal, segala pujian, Segala pujian
Tuhan Maha Kuasa, Kau kami puji. Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Agung namamu Tuhan, agung namamu Yesus. Segala pujian Hanya bagimu Tuhan. Oh, namamu layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. You are holy, Lord. Suci, suci Engkau Yesus. Suci, suci Engkau. Kami sembah Kau, kami sembah. Kami sembah Kau, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari dimanapun kau berada, kau menyaksikan ibadah ini, kau boleh datang menyembah Tuhan saudara. Menaikkan syukurmu, kau sembah Dia, kau rasakan hadirat Tuhan dalam rumahmu. Mari sembah Dia saudara. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau Raja segala raja, Kau Tuhan yang perkasa, kudus, kudus namamu. yang memegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami. Yang perkasa, Oh, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus yang setia, Yesus yang berkorban untuk kami, Kau Yesus yang mati bagi kami. Oh, Kau Bapa yang kekal, segala-galanya Tuhan, segala-galanya.
lebih lagi. Glory, glory. Haleluya. Naikkan pujianmu saudara. Naikkan pujianmu. Deklarasikan imanmu. Haleluya. Haleluya. Come on, lebih lagi. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Puji. Oh, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kepada kami boleh nikmati hari perhentian di mana Tuhan rindu untuk kami berhenti dari semua kegiatan kami. Duduk diam, menyembah Engkau, menantikan Engkau berbicara untuk kami. Karena Engkaulah kami ada. Dan inilah doa kami Tuhan. Hari ini dimanapun kami berada Tuhan, kami bersyukur Tuhan izinkan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu Tuhan Kau urapi kami dimanapun kami berada. Sekalipun kami masih ada di rumah kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Saya percaya urapan-Mu tidak ada yang menghalanginya. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami akan menikmati Engkau berfirman untuk kami. Nah hari ini Tuhan, siapkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua supaya kami bisa menikmati firman-Mu. Dan kami akan bertumbuh lebih lagi menjadi serupa dengan Engkau. Sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada minggu yang kedua pada bulan Juni ini. Saya bersyukur Tuhan selalu, saya percaya sedang bekerja dengan secara ajaib untuk kita semua. Terlepas apapun yang sedang kita hadapi, saya percaya dengan iman Tuhan sedang bekerja untuk kita dimanapun kita berada. Sesuai dengan turut dengan rencananya yang terindah untuk kita masing-masing. Hari ini saya rindu untuk kita merenungkan suatu berkat firman Tuhan yang sangat memberkati saya pada minggu-minggu belakangan ini. Saya bersyukur dalam kami biasa melakukan ibadah kecil di rumah ya. Di mana setiap kami beribadah kecil di rumah, biasa anak-anak saya suruh sebelum saya pulang dari kantor, mereka baca Alkitab, baca ayat-ayatnya masing-masing ya. Kemudian setelah mereka baca pada malam hari, maka kami akan merenungkan bersama-sama. Anak-anak membacakan ulang, kemudian saya akan mencoba berdiskusi dan menceritakan bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan maksud daripada apa yang mereka baca. Dan saya bersyukur beberapa waktu lalu kami merenungkan dari suatu ayat firman Tuhan yang saya rindu untuk bagikan buat kita semua. Saya ambil dalam satu tema yang akan kita pelajari hari ini adalah doa akhir zaman. Ya, doa akhir zaman. Kita akan membaca dan kita renungkan dari firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16 ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa membaca di Alkitabnya masing-masing. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan padamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya akan tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Sedemikian jauh pembacaan kita dari firman yang kita renungkan hari ini dari 2 Petrus pasal yang ketiga ini. Saya sangat bersyukur ketika saya membaca, saya diingatkan kembali. Ya, minggu lalu kita mendengar bagaimana gembala kita berkhotbah, ya, mengajarkan kita, mengingatkan kembali bagaimana seorang Petrus dan rasul yang lain yang dipakai luar biasa oleh Roh Kudus, ya. Hamba-hamba Tuhan dipakai untuk memulai suatu kegerakan baru. Banyak jiwa-jiwa bertobat. Lebih daripada itu, bukan sekedar pertobatan awal, tetapi lebih daripada itu adalah membangun suatu kehidupan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan terjadi setelah anak-anak Tuhan dipersatukan dalam iman dan bersekutu di dalam firman-Nya. Kita melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Dari cara hidupnya kemudian menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi dan lebih banyak orang lagi kemudian datang kepada Tuhan. So, Petrus yang sama yang memulai berbicara dengan sangat tegas tentang kebenaran kenapa setiap orang membutuhkan kerajaan Allah. Petrus ini kemudian membina semua yang telah dia kerjakannya dan dia berdoa supaya tidak satu pun terhilang. Lebih daripada itu, ketika tidak satu pun yang terhilang, akan lebih lagi banyak orang akan datang kepada Tuhan. So, Petrus kemudian mencatatkan pada pasal terakhir 2 Petrus pasal 3. Sesuatu yang sangat menarik dan setelah saya renungkan, saya melihat betapa Tuhan rindu untuk saya masuk lebih dalam lagi. Pada satu hal, bagaimana akhir zaman dan bagaimana saya ada di dalam mungkin masa-masa itu. Terus mengobarkan apa yang Tuhan inginkan. Dalam hubungan saya pribadi dengan Tuhan dan juga hubungan saya pribadi dengan semua anak-anak Tuhan. Ayat-ayat ini kemudian waktu kami diskusikan dalam ibadah kecil kami, menarik ya. Ada satu hal yang sangat menarik ya, dikatakan di ayat 11 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ada satu catatan peringatan tegas ya. Karena semuanya ini akan berakhir, ketahuilah kita harus mempersiapkan diri kita, harus tahu, harus sangat suci dan salehnya. Suatu peringatan yang mengandung sesuatu juga harapan yang sangat besar. Ya, dibilang gampang, tentu tidak gampang. Ya, tidak gampang sama sekali. Itu sebab saya teringat bagaimana kemudian Petrus, saya yakin dan percaya pelayannya diilhami oleh satu pengajaran Yesus yang sangat luar biasa. Apa itu? Doa Yesus. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus apa yang sedang
sebenarnya kita hadapi, ya. Kita menghadapi hari-hari ini jelas, ya, tanda-tanda itu semakin nyata. Ya, cuma kita tidak akan pernah tahu kapan dan waktunya itu akan datang. Tetapi tanda-tandanya semakin nyata. Oleh sebab itu Petrus katakan selalu, ingat betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, ayat 12 dia katakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita ada dalam satu momen yang saat ini ada, ya. Kita ada dalam bagian mempercepat kedatangan Allah, ya. Pak Pendeta kita selalu mengobarkan semangat untuk supaya semua orang bisa mendengar. Ya, kenapa semua orang harus mendengar? Ya, karena itulah yang Tuhan rindukan terjadi, ya. Jangan ada seorang pun binasa. Jangan ada seorang pun binasa. Ya, dalam rangka itulah kemudian saya bersyukur, saya menikmati bagaimana Tuhan berbicara dengan sangat tajam. Buat saya pribadi, ya. Dikatakan Petrus ketika dia bilang, saudara-saudaraku semua akan habis. Semuanya sudah difirmankan. Nomor satu kita belajar apa yang sudah difirmankan Tuhan. Apa yang sudah direncanakan Tuhan. Tidak ada satupun yang akan dibatalkan ataupun tidak terlaksana. Semua pasti terlaksana. Ya, apapun, siapapun tidak bisa menggagalkannya. Tidak bisa. Ya, Abraham sebagai contoh. Pada waktu dipanggil, dikatakan Abraham. Ya, Kejadian 15 ayat 13. Tuhan sempat katakan kepada Abraham, keturunanmu 400 tahun lamanya akan diperbudak. Waktu itu Abraham belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan datang kepada Abraham. Allah berbicara kepada Abraham. Ketika Abraham sudah berani ngambil keputusan keluar dari tanah nenek moyangnya. Menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Firman Allah katakan sekali waktu. Ya, sekali waktu keturunanmu akan diperbudak. Dan apa yang terjadi? Setelah Yusuf mati, kemudian keturunan Abraham tetap berada di Mesir, terjadilah 400 tahun lamanya keturunan Abraham diperbudak di Mesir. Sebenarnya firman demi firman memperkuat, mengingatkan kita tidak ada satupun yang tercatat di firman Tuhan ini yang tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi kalau Tuhan katakan hari ini segala sesuatu akan berakhir, berarti pasti terjadi. Ya, jangan ragukan sama sekali, dan itu adalah salah satu dasar kita. Ya, dasar kita berdiri teguh dalam Tuhan. Karena firman-Nya katakan semuanya akan berakhir. Sebab itu jaga baik kekudusan itu. Jaga baik, dikatakan kesucian dan salehnya kita harus hidup. Teringat dengan doa yang mengilhami apa yang saya renungkan. Ya, di ayat ini dikatakan ayat 11, jika segala sesuatu akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 14 katakan, seperti saudara-saudaraku kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan bernoda di hadapannya. Ya, waktu saya merenungkan ayat ini, saya teringat tentang bagaimana Tuhan mengajarkan satu doa yang selalu kita pelajari, ya. Matius pasal 6 ayat 9 dan yang ke-10. Hari ini kita akan banyak merenungkan ayat-ayat ini satu persatu. Dari apa yang Tuhan ajarkan dan kemudian mengilhami bagaimana Petrus menguatkan setiap jemaat yang telah tumbuh atas pelayanan Rasul Petrus. Dikatakan Matius 6, karena itu berdoalah demikian. Ya, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Prinsip pertama. Bapa kami. Dalam semua pengajaran saya yakin dan percaya kita paham, inilah yang membedakan kita dengan siapapun orang yang mungkin tidak percaya kepada Yesus. Ya, kita ada dalam satu pemahaman prinsip bahwa kita dipilih oleh Allah.
Ketika kita dipilih, maka kita memeteraikan hubungan kita dengan Allah melalui percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya, ketika kita percaya, maka kita diberi hak untuk menjadi anak-anaknya. Tercipta hubungan. Hubungan, ya. Dikatakan Galatia pasal 4 ayat yang ke-6, karena kamu adalah anak, maka Allah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Tuhan tinggal di dalam kita. Sebab itu kita masuk kepada fase memahami ketika kita berdoa. Doa itu adalah bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita panggil dia Bapa, itu adalah bentuk hubungan kita. Kita adalah anak dan dia adalah Bapa. Dalam hubungan itu adalah normal kita berkomunikasi dari waktu ke waktu. Kalau kita bukan anak, maka kita tidak pantas kepada Bapa. Tidak pantas jika seseorang bukan anaknya memanggilnya Bapa. Ya, kita bersyukur Tuhan melalui rohnya membawa kita pada satu pemahaman, kita menikmati Allah adalah Bapa kita. Persekutuan itulah yang melandasi kenapa kita bisa ada menghadapi akhir zaman. Apapun yang akan terjadi. Prinsip ini akan membawa kita, menguatkan kita ada dalam satu hubungan Bapa dan anak. Sebab itu kita berdoa, berkomunikasi. Di dalam hubungan itu, dia adalah Bapa. Bapa dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Dikatakan ayat yang ke-28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa yang sepenuh-penuhnya ketika dia mengakui kita anaknya, dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk keselamatan kita. Bukan saja tubuh kita tapi roh kita lebih lagi dia tanggung jawab. Tidak akan seorang pun bisa mengambilnya daripada tanganku. Percaya ini, maka kita siap menghadapi apapun yang akan terjadi pada akhir-akhir zaman ini. Tanpa kita percaya ini, maka kita kehilangan pemahaman kita. Akhir zaman mendekat, so what we have to do? Bapa dikatakan oleh Yohanes, dia menjaga kita. Ya, sangat kuat. Tak seorang pun bisa merebut mereka daripada tanganku. Ayat 29 katakan, Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Karena kita diberikan langsung Bapa. Kita dipilih, itulah sebabnya. Ketika kita mendapatkan keterpilihan itu, dengan syarat kita dibeteraikan oleh darah anak domba itu, maka Allah yang lebih besar dari apapun, dia menjadi Bapa kita. Dikatakan tak seorang pun bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat Yohanes 10 ayat 29. So kita percaya ketika kita belajar mengenai doa kita. Pertama adalah hubungan kita yang kita harus pahami dari waktu ke waktu. Hubungan pribadi kita dari waktu ke waktu dengan Sang Bapa kita. It's the key of the pray. Ya. Bapak Ibu jangan takut. Whatever terjadi. Sekali kita percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Percaya. Ini masalah apapun ingat. Ekonomikah, kesehatankah, keuangankah. Cita-cita kita kah, masalah keluarga kah. Ingat baik. Kita adalah anak daripada Sang Bapa yang maha baik. Just come. Jangan ada yang tutup-tutupi. Bicara, datang saja. Tak ada yang bisa menghalang-halangi kita untuk datang kepada Bapa kita. Prinsip doa selanjutnya kita belajar bahwa Tuhan katakan kalau kita memanggil dia Bapa, maka Yohanes katakan 15 ayat 16. Ya 15 ayat 16 katakan bagian terakhir. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa. Prinsip kedua. Tujuan kita tahu kita ini keluar satu hubungan dengan Bapa. Pahami.
keinginannya lah untuk kita memanggilnya Bapa dan meminta dalam namanya. Dikatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Prinsip bukan sekedar kita tahu hubungan kita, tapi kepada Bapa lah kita meminta. Ya, kalau kita memahami satu keluarga tapi kita masih minta kepada Bapa yang lain, aneh. Ya, apa ada Bapa tiri? Ya, hati-hati anak-anak Tuhan, dikatakan hari-hari terakhir mungkinan akan ada ajaran-ajaran. Ya, adalah mungkin Bapa tiri, mungkin ajarannya saya nggak tahu. Tapi Petrus memang mengingatkan dengan sangat tajam. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 ayat 2. Dia mengingatkan dengan sangat tajam. Semua itu harus kamu ingat apa yang diajarkan nabi-nabi. Dan jadikanlah itu peringatan. Itu kata Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Nah inilah ya kejelasan dengan sangat tegas. Menghadapi akhir zaman. Mari lebih dekat lagi dengan Bapa kita. Nomor 2. Ya, Bapa yang di surga. Di surga. Our Father in heaven. So jelas firman ini bilang sama kita, Bapa kita tidak sama dengan Bapa yang ada di dunia. Dia dari surga, dari tempat yang maha tinggi. Jadi jangan batasi pemahaman kita tentang seorang Bapa di dunia dengan Bapa kita yang di sorga. Karena dia dari sorga, tentu Bapa di dunia tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya dikatakan Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi perbaikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ya, ingat Bapa kita berbeda dengan Bapa yang ada di dunia. Siapapun dia, Bapa kita adalah kesempurnaan seorang Bapa. Kesempurnaan kasih seorang Bapa. Kesempurnaan, ya. Kesempurnaan. Maka dia katakan ia akan memberikan yang baik. Ulang. Memberikan yang baik. Bapa yang tahu apa yang baik untuk anak-anaknya. Bukan Bapa yang memberikan semuanya tanpa ada pemahaman seperti manusia di dunia. Kadang-kadang kita lihat Bapa yang baik, kalau semua yang kita minta kita diberi. Itu pemahaman dunia, pemahaman sorga. Karena dia dari sorga, Bapa memberikan yang baik. Yang baik menurut pemandangan Allah tentunya. It's the perfect of the Father. Kesempurnaan seorang Bapa. Ya. Dikatakan Yakobus. Ya, dikatakan juga di surat Yakobus. Dikatakan Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari atas, dari sorga. That's why ingat baik, percaya kita panggil Bapa bukan sembarang Bapa, Bapa di sorga. Ya, pemberian yang baik datangnya dari atas. Atas itu bukan di bumi. Di sorga, tempat dia bertahta. Ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Satu Bapa, Bapa di sorga. Yang memegang segalanya, memberikan anugerah, diturunkannya kepada kita. Ya. Kemudian doa Bapa kami kemudian bicara, dikuduskanlah namamu. Prinsip selanjutnya, kita bicara prinsip dikuduskanlah namamu. Apa itu? Prinsip adalah seperti yang kita baca di 2 Petrus. Ketika Petrus katakan 2 Petrus 3 tadi ayat 11. Betapa suci dan salehnya kamu. Ini ada hubungan ternyata. Tuhan ajar kita memuji Tuhan. Menyembah. Kita mengatakan kuduslah engkau Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Ketika kita menyembah kita sadar sepenuhnya sadar. Yang kita sembah itu kudus. Sebab dia kudus maka kita pun harus kudus. Ya.
Prinsip penyembahan artinya dalam berdoa Bapa kami ini kita tahu, oh haleluya, Bapakku yang terbaik yang di sorga, dia kudus. Dikuduskanlah namamu. Yang kita bisa lakukan adalah menyembah dia, dikuduskanlah. Nah, siapa yang menguduskan dia? Kita. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Betapa suci dan salehnya, betapa kita harus tidak bercacat dan bernoda. Itulah yang akan menguduskannya. Dan kenapa kita bisa hidup seperti itu? Kenapa bisa? Yes, karena Roma 8 ayat 9 katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, jika seorang tidak memiliki roh, ia bukan milik Kristus. Kita berbeda dengan yang lain, kita mampu hidup kudus karena ada roh. Karena roh lah maka kita menjadi milik Kristus. Milik Kristus karena ada roh. 1 Petrus katakan juga ya, ketika kita bicara sebab siapakah yang harus hidup suci dan saleh? Ya, siapa itu? Ya, tentu semua yang telah dipilih menjadi milik Kristus. Dan kemampuan kita untuk bisa seperti itu tidak lain tidak bukan dikatakan karena roh, maka itu Galatia pasal 5 ayat 16 katakan, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Jadi roh yang sudah ada dalam kita pakai sepenuhnya, bersamalah, menyatulah. Roh itu sudah ada dalam kita semenjak kita percaya dengan dia. Dan kekuatan kuasa roh itulah yang bekerja. Membuat kita bisa mematikan keinginan daging kita. Kita bisa hidup suci dan kudus. Paulus mengajarkan dalam Galatia ada keinginan daging, ada buah roh. Semua keinginan daging bisa dipatahkan dalam nama Yesus dalam kekuatan roh. Bisa dipatahkan, tidak ada yang tidak bisa. Ingat baik, doa Bapa kami sudah katakan, Bapa kami Bapa yang sempurna, dia ada di sorga. Beda dengan siapapun, kuasanya sempurna. Kekudusan. Memahami bahwa betapa kudusnya kita menyembah dia. Seperti itulah kita mau menjadi serupa dengan dia. Maka kemudian kita diingatkan mengenai satu pelajaran selanjutnya. Setelah kita menyembah dia dalam kekudusan. So kita berdoa untuk datanglah kerajaanmu. Pesan yang tegas. Saya waktu baca pesan datanglah kerajaanmu ini. Tadinya saya pikir seolah-olah mengingat kembali pengajaran Yesus ketika dia masih hidup. Yang selalu dia mau dibunuh orang. Gara-gara orang-orang Yahudi tanya, kamu Mesias? Kamulah Mesias. Yang diurapi. Ya, Mesias adalah yang diurapi. Dalam pemahaman orang Yahudi, diurapi itu adalah orang yang akan menjadi raja untuk mereka. Memimpin mereka, memerdekakan mereka. Tapi apa yang terjadi? Yesus selalu menjawab begini. Itu sebab dia selalu mau dibunuh. Dia jawab, kamu tidak dengar apa yang saya katakan. Kamu tidak lihat apa yang saya perbuat. Ya, Tuhan tidak pernah jawab langsung, memang akulah Mesias, tidak. Tapi dia bilang, kamu lihat apa yang kuperbuat. Kalau kamu tahu, maka kamu tahu siapa aku. Sesuatu yang kemudian membuat mereka menjadi wow. Apalagi ini. Ditanya dia Mesias. Dia bilang lihat perbuatanku. Setiap kali tanya perbuatan yang mana. Apa yang buat itu dari Bapakku. Wah ini lebih parah lagi. Perbuatannya dia anggap ini dia sama dengan Bapa di sorga. Yang orang Yahudi itu tidak boleh mengatakan dalam bentuk penamaan. Pemanggilan itu sangat sakral buat orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini orang menyamakan. Kita cuma mau tanya dia adalah raja. Dia bilang, lihat perbuatanku dari atas. Datanglah kerajaanmu, ternyata lebih daripada itu. Yang bisa membuat terjadi perpecahan. Ketika kita mempelajari bagaimana kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Betul, kerajaan Tuhan ini
bisa mendatangkan perpecahan. Maka dikatakan pada kitab Injil, ya, wah, ketika kerajaan itu datang, ya, mungkin akan memisahkan orang tua dan anak. Mungkin terjadi perpisahan dan itu dinubuatkan memang. Kitab Daniel katakan, pada satu nubuat mengenai kerajaan Allah, Daniel pada waktu itu mencatatkan dia menjawab mimpi seorang raja Nebukadnezar. Ya. Raja Nebukadnezar, raja terbesar pada waktu itu, Raja Babilonia. Daniel menerjemahkan, dia bilang, Tuanku raja bermimpi suatu patung yang sangat besar. Kepalanya terbuat dari emas, badannya terbuat dari perak, pinggangnya, perutnya terbuat dari tembaga, kakinya terbuat dari besi dicampur dengan tanah. Rajaku, itu adalah kerajaan-kerajaan yang akan ada. Engkau adalah raja yang paling atas, tetapi rajaku melihat batu digulingkan dari atas. Batu digulingkan dari atas. Daniel menubuatkan sehebat-hebatnya kerajaan pemerintahan dalam dunia, tidak ada yang bisa menandingi kerajaan Allah. Tidak terlihat tapi menghancurkan Babilonia. Tidak terlihat menghancurkan Media Parsi. Tidak terlihat menghancurkan Romawi. Kerajaan Allah. So, waktu kita belajar, kita berdoa, datanglah kerajaanmu Bapak Ibu. Kita memasuki satu pemahaman besar. Ini iman yang sangat luar biasa sebenarnya. Kita berupaya untuk menjadi bagian dari kerajaan yang sangat berkuasa, sangat besar pengaruhnya, dan mampu menghancurkan siapapun. Waktu kita mendoakan suatu kerajaan Allah datanglah, saya mau kasih tahu, jangankan kerajaan di bumi, kerajaan yang tak terlihat pun, kerajaan setan pun hancur oleh namanya. Jadi doa tentang datanglah kerajaanmu adalah satu titik doa yang sangat krusial. Sangat krusial. Inilah yang akan membawa kita bisa melewati hari-hari terakhir ini. Percaya tidak ada satu pemerintahan apapun yang bisa menandingi pemerintahan raja kita. Datanglah kerajaanmu. Kita menahbiskan diri sebagai anggota kerajaan Allah. Ketika kita minta, oh Tuhan layakkanlah kami menjadi warga negara kerajaanmu. Bukan, ketika kita menjadi warga kerajaan, kerajaan itu datang, sudah ada bersama kita. Sudah ada, Bapak Ibu ingat ketika itu datang, oh sesuatu hak besar ada pada kita. Karena kita menjadi bagian suatu pemerintahan dan kekuatan yang sangat besar. Sangat besar. Tidak terlihat mungkin secara mata dunia. Tapi percaya, siapapun kita yang percaya bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah, percaya Anda memiliki hak yang besar. Hak dilindungi, hak dipelihara, apapun yang kamu butuhkan. Kalau mungkinan pemerintah kita nggak sanggup bayar tunjangan COVID, Bapak Ibu. Ya, tapi kerajaan Allah, dia tidak ada anggaran yang bisa dia kurang-kurangin. Jangan takut, hadapi. Ya, jangan takut, hadapi. Maka dia akan menuntun kita melewati apapun. Apapun yang akan terjadi, ya hak-hak kerajaan ini akan menjadi hak untuk Tuhan berikan kepada kita. Kerajaanmu datanglah. Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Paulus memahami bahwa dia adalah bagian daripada kerajaan Allah. Sebab itu dia memahami siapa rajanya. Rajanya ialah Allah yang akan terus berperang sampai semua musuh diletakkan di bawah kakinya. Semua musuh, apapun itu. Ini suatu pemahaman yang besar. Ya, seorang Paulus. Ya, dan dikatakan ayat 26, musuh terakhir yang dibinasakan
binasakan, ini yang paling penting. Ialah maut. So kita menjadi warga kerajaan Allah, maka kita akan selamat daripada maut. Ini yang paling penting. Ya, Tuhan memelihara kita, tubuh kita, tapi lebih lagi jiwa kita. Maut tidak bisa membinasakan kita. Ya. Sebab itu dikatakan terakhir ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan. Jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah satu kesimpulan. Ya, penyerahan total. Setelah memahami betapa bersyukurnya kita bisa memanggilnya Bapa. Betapa begitu besarnya kita memahami Bapa itu adalah bukan sama dengan Bapa yang bisa kita pikirkan. Karena dia adalah Bapa di sorga. Bapa yang wajib kita sembah karena dia adalah kudus. Yang paling penting dalam memahami tentang Bapa kita adalah kekudusan. Ketika kita bisa memahami menyembah dia dalam kekudusan, maka kita bisa melihat betapa kerajaannya itu adalah nyata. Kekudusan itu membawa kita terbuka mata, kita bisa melihat kerajaan Allah yang begitu luar biasa. Kita boleh meminta untuk hadir dan kita menjadi bagian dari kerajaannya. Setelah kita memahami kita bagian dari kerajaannya, maka kita dengan iman bisa memegang. Dengan iman, jadilah kehendakmu. Seperti di bumi, seperti di sorga. 2 Petrus pasal 3, salah satu ayat yang saya tertarik membaca adalah ketika Petrus mencatatkan ayatnya yang dikatakan ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saya kaget baca ini. Saya sudah sering baca ayat ini. Tapi kemarin saya bersyukur Tuhan ingatin. Begini Lazarus. Ya, ingat. Manusia boleh bilang itu 1000 tahun baru jadi. Tapi Tuhan bilang satu hari itu bisa terjadi. Atau sebaliknya. Kita pikir sesuatu itu baru bisa akan terjadi 1000 tahun atau masih lama. Tapi Tuhan bisa jadikan itu saat ini juga terjadi. Bapak Ibu perhatikan, saya langsung teringat COVID loh. Ya. Kalau Tuhan mau memporak-porakkan semua sistem yang dibikin oleh manusia, saat ini juga dihancurkan, hancur semua. COVID Pak, Bu. Bank-bank yang sedang ada, ya kemarin saya baca data, 50% bank hampir kolaps loh. Padahal udah begitu besar, begitu hebat Indonesia mengatur, ada OJK, ada BI, ada aturan A, aturan B. Bapak Ibu perhatikan hati-hati ya, harga emas kan turun terus ya. Artinya ada ketidakpercayaan besar, kalau kita pegang emas pun kita bisa aman. Oh iya, struktur kepercayaan terhadap perekonomian pada pegangan apapun hancur lebur. Orang bilang, kumpullah emas maka kamu akan tenanglah jiwaku, mungkin beribu-ribu tahun keturunanku aman. Tidak aman. Dipatahkan. Ingat, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Maka kita cuma bisa berdoa, jadilah kehendakmu. Di bumi ini Tuhan seperti di sorga. Bukan kehendak di sorga seperti yang di bumi, bukan. Di bumi kita nih, di bumi, kiranya kehendakmu yang di bumi ini terjadi. Seperti yang kau rencanakan di sorga. Percaya. Kita bersyukur, kita menikmati hari-hari ini dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari terakhir dengan segala yang mungkin akan terjadi, ingat. Tuhan sudah menyiapkan kita. Tuhan ajar kita dari awal. Satu doa yang sangat kuat akan menguatkan kita. Bukan doanya, tapi pemahaman. Apa yang kita pahami tentang doa itulah adalah kekuatan kita. Inilah kekuatan akan membawa kita melewati tantangan hari-hari ini. Mungkinkah itu akan menjadi suatu akhir zaman yang akan mulai menuju arah yang ketakutan? Jangan takut. Mari dalamlah dalam doa yang seperti Tuhan ajarkan.
semakin mengenal dia, menyembah dia di dalam kekudusannya. Sehingga Tuhan membukakan semua rahasia tentang kerajaannya. Dan kiranya jadilah kehendaknya seperti di sorga terhadap yang di bumi. Kita percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah rancangkan kegagalan. Dia bukan punya rancangan-rancangan kematian. Ya, tidak ada, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Percaya bersama Tuhan, kita akan menghadapinya. Mari kita perkuat doa kita menjelang akhir zaman. Kuatkan doa kita. Ya, hamba-hamba Tuhan perlu kita dukung. Sehingga Injil kebenaran ini akan banyak orang bisa mendengarnya. Banyak orang akan bisa menikmati. Oh, betapa betul kasihnya Bapa itu. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa kita percaya kepada anaknya itu. Percaya akan apa yang dilakukan anaknya itu. Bahwa anaknya itu adalah mati, menderita, mati, dikuburkan tapi bangkit kembali. Dia adalah penebusan untuk setiap dosa kita. Dosa yang telah membuat kita tidak mungkin keluar daripada maut yang menjadi hak kita karena kita adalah pendosa. Biarlah kuasa kasih Allah ini ya semakin kuat untuk diperdengarkan kepada siapapun sampai ke ujung dunia. Dengarkanlah betapa Bapa begitu mengasihi. Bapa begitu rindu mengembalikan semua anak-anaknya dan bersekutu bersama dia dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada, merenungkan firman-Mu. Hamba tahu ada banyak mungkin yang hamba katakan tidak begitu jelas. Tapi hamba percaya Tuhan Roh-Mu yang kudus yang telah mengaruniakan firman ini. Dan hamba yakin firman-Mu ini adalah kekuatan. Kekuatan-Mu untuk menyelamatkan setiap kami. Biarlah Roh-Mu bekerja untuk setiap kami memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu ini. Dan itu menjadi rema buat kami. Dan kemudian kami bisa bangkit menjadi pelaku firman-Mu dari waktu ke waktu. Sehingga kami akan bertumbuh dalam iman kami. Dalam pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan sedang menyiapkan kami memasuki zaman-zaman akhir ini. Kami akan siap. Kami tidak akan tertinggal. Dimanapun, apapun yang akan terjadi. Tuhan bersama kami. Dan kami akan melewati semuanya. Kalau Tuhan mempersiapkan kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kerajaan yang termulia. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa. Dan kemuliaan itu. Karena kerajaan-Mu itulah. Di mana Engkau berada. Kami akan berada. Haleluya. Sertai kami Tuhan. Dalam sisa waktu kami mengiring Engkau. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita saudara. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari sama-sama saudara memberi, saudara dapat melihat pengumuman cara memberi saudara lewat layar handphone saudara, lewat layar TV saudara. Mari sebelum itu kita turunkan kepala kita berdoa. Ini syukur kami Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dan Kau berkati apa yang kami berikan ini bagi pekerjaan-Mu Bapa. Dan kami percaya berkat-Mu akan lebih lagi atas kami Tuhan. Ini syukur kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
mengakhiri ibadah ini. Kedua belah tangan kita. Kiranya kasih dan karunia Allah, anugerahnya yang sempurna dari atas, turun menyertai kita semua. Dimanapun kita berada, di dalam apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, Tuhan adalah Allah. Dia adalah Bapa kita, adalah Raja di atas segala raja yang akan datang, yang telah mengangkat kita menjadi warga kerajaan Allah. Bapa, sertai kami sehingga kami akan tetap teguh berdiri sampai pada harinya nanti. Tuhan akan menemukan kami menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami. Maranatha, sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GBI Kima. Kami berharap Anda diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Terus ikuti channel ini dengan klik berlangganan. Tuhan Yesus memberkati.